Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan kitab kami tidak pernah direvisi, ya orang itu harus apa ya? Mau disunat kali ya? Susah juga. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati Salatullah Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore menjelang malam ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Aki Zuma yang melibas semua Kristen-Kristen, yang di mana Kristen-Kristen itu membuat narasi-narasi hujat, narasi-narasi hinaan terhadap Islam, ya, yang seperti biasa hampir semuanya Kristen itu ketika berdebat hanya melontarkan kata-kata nistaan, kata-kata hinaan, dan tidak ada lain tiada bukan, karena memang keilmuan mereka hanya ilmu menghujat, ilmu menghina, ilmu mencaci maki, itulah mereka. Baik kaum muslimin, agar tak berlama-lama, demikian videonya. Maka tidak semudah itu Anda kemudian mengajak kami menjadi pengikut Kristus. Anda harus lolos dari beberapa syarat. Kristus mana yang Anda jual, yang Anda jajakan? Nah itu. Jadi Islam memiliki kemudian perintah untuk menyampaikan Islam itu kepada seluruh manusia. Kristen juga memiliki perintah untuk menjadikan seluruh manusia menjadi Kristen. Jadi dua sisi yang bertemu. Nah, penguatnya adalah Al-Quranul Karim. Kalau berbicara mengenai Bang Suma, Al-Quran mengatakan, Innal ladina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu berperang, beraktivitas, bergerak, bersuara dalam pergerakan menegakkan tali agama Allah, berperang di jalan Allah. Innal ladzina kafaru, dan sesungguhnya orang-orang kafir, fi sabilit tagut, mereka berjuang di jalan tagut. Faqatilu awliya asyaitan, perangilah saudara-saudaranya setan. Itu perintah. Siapa saudara setan menurut Islam? Orang-orang yang mengajarkan menyembah selain daripada Allah. Seluruhnya adalah saudara-saudaranya setan. Itu di pandangan Islam. Jadi ketika Anda bertanya apa kapasitas, apa backgroundnya, apa yang kemudian menjadi basicnya? Basicnya Al-Quran. Innal ladina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Faqatilu awliya asyaitan, perangi mereka. Bukan perang dalam bentuk angkat senjata, enggak, tetapi perangi pemikiran mereka, perangi konsep mereka yang keliru, yang tidak berdasarkan terhadap kitab yang diwahyukan Tuhan melalui Rasul-Rasulnya. Itu saudara. Jadi ini sudah terjadi. Kristen sudah tampil di permukaan, kami sebagai Islam juga tampil di permukaan. Sebagai anak bangsa, maka yang harus kita ramu, berdiskusi dengan baik. Yang kemarin yang tidak baik dan yang akan terjadi lagi, ada diskusi tidak baik untuk supaya diminimalisir. Karena kita adalah saudara dalam setanah air. Maka karena kita beda keyakinan, mari kita membahas tentang keyakinan ini dengan cara-cara yang baik. Kalau Bang Suma ada kesalahan diingatkan, ada kekeliruan diingatkan. Tapi diskusi ini harus berjalan. Kenapa? Karena Islam diperintahkan untuk berdebat, Islam diperintahkan untuk menyeru, Kristen juga diperintahkan untuk menjadikan di luar Kristen menjadi Kristen. Jadi ketemu. Nah, jangan ada dusta di antara kita. Islam dengan Islamnya, Kristen kudu percaya diri dengan kekristenannya. Seperti itu, saudara. Silakan. Oke, baik, bisa saya tanggapi. Silakan. Baik.
Yang pertama, ternyata saya baru tahu Bang Suma ini bukan basicnya katakanlah teologis, atau kalau misalnya dari sisi Islam ya ustaz, anak apa ya biasanya kalau sekolah basic awal untuk sekolah agama apa namanya, pesantren ya dan seterusnya. Itu berarti bahwa pemikiran-pemikiran Bang Suma terkait dengan urusan agama, yang pertama saya tetap menghargai, tetapi bagi saya Bang Suma berbicara terkait agama apapun, baik itu dari sisi Islamnya tetapi juga dari sisi Kristen, bagi saya Bang Suma hanya berbicara dari sisi pandangan Bang Suma secara pribadi, secara manusiawi, tanpa punya basic pendidikan terkait dengan agama. Itu satu. Lalu yang kedua, kalau misalnya Bang Suma sudah mengatakan bahwa Muslim memerintahkan, Kristen juga memerintahkan, itu berarti bahwa di sana harus ada yang namanya saling menghargai. Artinya bahwa masing-masing tetap meyakinkan dengan apa yang menjadi keyakinan masing-masing. Nah, pada titik ini mestinya perbedaan pandangan, perbedaan keyakinan itu harus diimplementasikan melalui kata-kata. Artinya bahwa apapun yang kita berbicara, tetapi sedapat mungkin kita menghindari cemoohan, kata-kata kasar terhadap orang yang berbeda keyakinan. Kan begitu. Berpandangan boleh, bernarasi boleh, tetapi kita tetap harus menghargai keyakinan orang yang menjadi dasar. Itu maksudnya. Jadi, mohon maaf, ini karena sepanjang ini kan saya dengar Bang Suma selalu mencemooh orang lain, mencemooh orang yang tidak sekeyakinan, gitu. Jadi, saya hanya berpandangan seperti begitu. Karena ya kalau Bang Suma punya pandangan yang tadi Bang Suma katakan, itu berarti bahwa ada titik temunya, yang itu kesimpulannya harus kita saling menghargai antara satu dengan yang lain tanpa harus mencemooh, Ini parah mengeluarkan nih. kata-kata yang kasar. Gitu. Tenang. Oke Bang, Oke, itu saya tenang. Iya, saya rasa ini adalah masukan yang baik. Ya, satu pandangan yang nilainya positif, cakupannya positif, dan cukup mengedukasi. Cuman satu hal kemudian sebagai narasi yang membangun wawasan kita, bahwa kita tidak pun bisa menilai seseorang itu dari permukaan saja, tapi kita harus menilai orang itu ketika bertindak, apa yang melatar belakangi tindakan orang tersebut ada. Berbicara mengenai pendidikan, saya mondok 6 tahun. Saya lulusan dari pesantren Nurul Junaidiyah, Lauwo, Kabupaten Luwu Utara pada zaman itu. Saya angkatan 98, kemudian ambil jurusan perbandingan mazhab di UIN, YIN waktu itu Alauddin, kemudian di Universitas Muslim Indonesia saya juga mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Jadi terkait hal ini mungkin saudara-saudara perlu pahami bahwa ketika di dalam berdialog, ketika di dalam berdebat, ada sesuatu yang mungkin ungkapan atau perilaku yang menyebabkan ya orang menilai beda, masing-masing punya penilaian terhadap Bang Suma. Itu saya akui memang. Tapi ketika niatan ini lahir dari seorang saudara kita, ya dari Kristen, saudara CSK 76, ya kita harus menghargai itu.
Tadi di awal saya menjelaskan bahwa dasar pijakan saya terjun di dunia debat latar belakang karena Al-Quranul Karim. Dan dari pihak Kristen sendiri, muaranya dari seberang. Karena Kristen ini adalah memiliki sebuah konsep amanat agung untuk mengkristenkan seluruh manusia di atas muka bumi. Mengkristenkan seluruh manusia di atas muka bumi sebagai seorang yang mempelajari Bible sama halnya menjadikan seluruh manusia di atas muka bumi sebagai manusia yang akan diusir oleh Yesus nanti di akhir zaman. Membiarkan orang-orang ini diusir oleh Yesus. Kalau saya tidak ngambil bagian. Yang kedua, saya boleh dinilai dengan penilaian masing-masing. Tapi izinkan saya berbicara. Dalam hal Islam, Islam menyampaikan keislaman tanpa unsur paksaan, tanpa unsur mengelabui, tanpa unsur berpura-pura. Islam dengan jati dirinya 100% maksimal pasang badan dengan keislaman itu sendiri. Sedangkan Kristen meninggalkan cangkang. Kristen melepaskan wibawanya sendiri. Kristen melepaskan disiplin ilmunya sendiri. Kristen mengajarkan kekristenannya dengan pola yang tidak diajarkan kemudian oleh Yesus itu sendiri. Ketika mereka berhadapan dengan orang Yahudi, Kristen seakan-akan Yahudi. Mereka menggunakan banyak istilah-istilah Yahudi. Ketika mereka berhadapan dengan umat Islam, mereka melepaskan cangkang aslinya, mereka menggunakan istilah-istilah Islam. Pembeda ini jelas antara kami umat Islam dan saudara-saudara Kristen sebagai orang-orang yang mengatakan mereka adalah apologet Kristen. Sayangnya, mereka membantah Al-Quran dengan memakai istilah Al-Quran. Mereka benci kepada Al-Quran dengan mengutip-ngutip istilah-istilah Al-Quran. Mereka benci kepada Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran, tetapi Kristen diajarkan dengan lebih banyak menggunakan istilah ajaran Nabi Muhammad daripada istilah dari Paulus. Maka dari dasar langkah awal saja Kristen sudah terlihat timpang. Islam dalam proses terjemahan Al-Quran tidak mengambil bahasa-bahasa yang prinsip di dalam Bible. Tetapi Bible pada saat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, offside mengambil istilah-istilah yang sangat prinsip di dalam akidah Islam untuk masuk sebagai bagian daripada kitab untuk menguatkan narasi-narasi para apologet Kristen. Nama lain daripada Al-Quran adalah Alkitab. Tetapi sayangnya, Kristen lebih familiar menyebut kitab mereka dengan sebutan gelar Al-Quran yaitu Alkitab daripada Kristen menyebut kitab mereka dengan sebutan Biblika atau Biblos. Maka PR kami sangat berat. Kenapa? Kami harus menyadarkan saudara-saudara kami Kristen untuk supaya sadar bahwa dalam berapologet, dalam pembelaan akidah, baik apologet Islam maupun apologet Kristen, Kristen harus terlebih dahulu mandi air 7 sumur 7 rupa kembang. Kenapa? Mereka selalu membawa nama istilah-istilah Al-Quran di dalam mengajarkan agama Kristen itu sendiri. Dengan kata lain, Kristen sebelum berperang sudah kalah duluan. Kenapa? Karena mengatakan Islam itu kesalah, tetap jual agamanya dengan menggunakan istilah Islam. Mengatakan Al-Quran itu bukan firman Tuhan, tapi menguatkan narasi kekristenannya dengan menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Mengatakan Nabi Muhammad itu bukan Nabi, tetapi gelar-gelar Nabi Muhammad digunakan untuk memberikan gelar itu kepada Paulus, pendiri agama Kristen. Jadi sebelum mereka bertanding, Kristen kalah duluan. Coba, ini sederhana, Bung. Ini sederhana. Contoh misalnya, sepele bagi orang Kristen, tapi ini hal yang sangat dahsyat bagi kami umat Islam. Apa itu? Ketika orang Kristen mengotori bibir mereka dengan mengucapkan buku-buku dari Belanda itu dengan sebutan Alkitab, itu pukulan telak sebenarnya kepada Kristen. Adakah kemudian orang Islam pernah menyebutkan Al-Quran ini sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad di dalam Bible?
surah Yasin ayat 3, nggak ada itu. Tapi kalau di Kristen, naasnya dia mengatakan begini, sebagaimana di dalam Alkitab surah Galatia ayat 13, Al-Quran banget. Alkitab, Al-Quran, surah, Al-Quran, ayat Al-Quran. Kemana Biblos? Kemana Grape? Kemana Apostolos? Hilang semua. Nah ini, jadi kami umat Islam itu bangga. Kenapa? Di saat orang Kristen tidak menerima Islam, di saat itu juga lisan Kristen banyak menggunakan istilah Al-Quran. Dengan kata lain, siapa yang ditiru, pasti adalah yang asli. Siapa yang meniru, pasti yang adalah palsu. Siapa yang menjadi idola, pasti diikutin. Siapa yang menjadi pengidola, pasti yang mengikuti. Alhamdulillah, sepanjang sejarah Islam di Indonesia dan Kristen di Indonesia, agama Islam selalu unggul. Kenapa? Karena Kristen banyak menggunakan istilah-istilah Islam. Sekira begitu, saudara. Silakan. Oke, baik. Saya bisa tanggapi lagi, host. Halo? Ya, lanjut. Oke, baik. Ya, jadi dari narasi yang disampaikan oleh Bang Suma, bagi saya sih, saya menghargai, tetap menghargai saja, tetapi meyakini sudah pasti tidak. Lalu, saya mau sampaikan begini. Yang dimaksud Bang Suma katakan Kristen itu sebetulnya yang Bang Suma maksudkan Kristen di Indonesia ataukah Kristen secara keseluruhan dalam kaitan dengan penggunaan istilah Alkitab ataukah dalam kaitan dengan isi Alkitab? Karena begini, agama khusus Kristennya, kami Kristen, sifatnya itu kan dia universal. Agama itu sifatnya universal. Jadi itu diterima dimanapun keberadaan suku manapun yang meyakini itu, kan tidak ada masalah terkait dengan istilah kan gitu. Di Indonesia katakanlah kami menggunakan istilah atau memakai kata Alkitab. Di Amerika Bible. Dan mungkin di suku lain, di negara lain menggunakan bahasanya, tetapi isi daripada kitab itu tetap sama. Begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bang Suma tadi mengatakan Kristen mengutip atau Kristen meminjam. Sebetulnya saya mau tanya sih, antara Kristen dalam pengertian ajaran, bukan komunitas. Kristen dalam pengertian ajaran, sebetulnya mana yang duluan? Kristen ataukah Muslim? Oke, biar langsung ditanggapi ya Pak ya. Oke, izin saya mute. Apa dulu Guru Nda? Iya, baik. Ini sudah berapa kali saya terangkan ya. Selalu narasi saudara kita Kristen itu berarah kepada satu keadaan di mana Kristen lebih dulu daripada Islam. Oke, tetapi ada satu hal yang mesti dipahami dengan pola sederhana. Kakak saya nih, yang pertama, anak sulung, dia lebih dulu dari Bang Suma. Tapi zaman dia lahir, itu belum ada HP. Tiba-tibanya saya dewasa, saya beli HP. Terus dia rampas HP itu dan dia mengatakan, ini milik saya karena saya lebih dulu ada daripada ente.
Padahal HP ini adanya di zaman saya. Bukan adanya di zaman dia. Meskipun dia lebih dulu ada di atas muka bumi, tapi pada zamannya belum ada HP. Ini logika sederhana. Inilah yang terjadi di Kristen. Karena menganggap mereka pertama daripada Islam, maka semua yang ada di depannya itu miliknya. Ini adalah mental-mental penjajah. Mental penjajah yang masih terekam, tertancap di dalam benak orang-orang Kristen. Setiap sesuatu karena mereka lebih dulu, maka yang lain belakangan itu hanya penumpang. Mereka yang punya dunia alam semesta ini. Tapi giliran penyesat itu datangnya di abad pertama, nggak mau nolak, nggak mau nerima. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, yang seangkatan dengan angkatan ini. Penyesat itu ada di tengah-tengah kita. Memang dia berasal dari tengah-tengah kita, tapi dilemparkan ke abad ke-7. Ini keanehan yang terjadi. Kenapa? Karena tidak punya jati diri. Tidak punya harga diri. Agama yang benar tidak pernah mau diwarnai oleh keadaan apapun. Kenapa? Agama yang benar itu diasaskan terhadap firman pencipta langit dan bumi yang maha tahu, yang mana firmannya akan menundukkan semua keadaan yang ada di depannya. Kalau ada sebuah kitab yang dianggap suci, tetapi dia diwarnai oleh keadaan yang ada pada habitat di mana dia pergi, itu bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena dia harus diwarnai. Kenapa dia diwarnai? Karena sudah tidak cocok dengan warna yang ada. Kitab suci Anda masuk ke dalam wilayah Bali, tidak bisa dijadikan sebagai kitab suci sebelum dirubah mewarnai ikut warna yang ada di dalam sana. Kitab Anda tidak bisa menjadikan orang Indonesia menjadi Kristen sebelum kitab Anda harus diwarnai menjadi keislam-islaman seperti mayoritas penduduk orang Indonesia. Ada apa dengan kitab saudara? Ada apa dengan agama saudara? Ada apa dengan Tuhan yang Anda sembah? Al-Quran 1400 tahun silam, kemanapun dia pergi, sedahsyat apapun kebencian orang terhadapnya, dia datang dengan gagah berani, pasang badan. Lu punya bahasa, boleh bahasa Inggris. Lu punya bahasa, boleh bahasa Mandarin. Lu punya bahasa, boleh bahasa roh. Lu punya bahasa, boleh bahasa langit. Tetapi ente tidak akan pernah bisa mewarnai aku, sebab aku adalah bahasa Tuhan. Aku adalah kalamullah. Aku adalah kalam Allah. Aku punya jati diri. Bahasa-bahasa manusia tidak akan pernah bisa menundukkan bahasa Tuhan. Makanya saya pernah bertanya kepada seorang pendeta yang ternama di Indonesia ini. Di-live-kan malah. Saya tanya, apakah menurut saudara firman Tuhan bisa dikoreksi? Katanya nggak boleh, nggak bisa. Apakah firman Tuhan bisa direvisi? Tidak boleh. Kenapa firman yang ada dalam kitab saudara setiap saat dikoreksi, direvisi? Bingung langsung. Copot jantungnya. Terasa ginjalnya terkunyah-kunyah kemudian. Dia sendiri mengatakan tidak bisa dikoreksi firman Tuhan, tidak bisa direvisi firman Tuhan itu. Kalau begitu Anda sudah menjawab kitab saudara bukan firman Tuhan. Karena faktanya setiap saat bisa dikoreksi, bisa direvisi. Berbeda dengan Al-Quran. Karena dia kemudian kitab saudara bisa dikoreksi, bisa direvisi, maka seenak perut sesuai dengan pesanan, kapan saja bisa menggunakan istilah-istilah di luar daripada kitab saudara demi untuk melancarkan aksi pewartaan terhadap orang-orang di luar agama saudara. Ini tidak disifati Al-Quran. Bahasa Tuhan harus lebih tinggi dan tidak bisa ditundukkan kemudian oleh bahasa manusia manapun. Makanya Al-Quran itu bukti bahwa dia adalah kalam Allah, kalam firman dari pencipta. Dia tidak pernah lekang oleh zaman. Dia tidak pernah hanyut oleh modernisasi. Dia tidak pernah tertinggal oleh keadaan. Sehebat apapun masa itu, semodern apapun zaman itu, Al-Quran akan tetap berdiri paling depan. Bagaimana dengan Bible? Semakin hari dunia semakin modern, semakin canggih, maka Bible akan semakin diwarnai oleh keadaan. Yang tadinya babi berubah menjadi, karena sudah banyak kota, berubah menjadi babi hutan.
Nanti kalau orang semua semakin modern, babi hutan itu berubah lagi menjadi babi yang pakai sepatu hak tinggi yang diharamkan dimakan. Nanti lama-lama babi mana yang diharamkan di Bible? Bisa jadi berubah babi yang menggunakan HP di mana saja dia pergi. Babi mana yang diharamkan dimakan? Berubah lagi babi yang menggunakan kendaraan bermotor dan seterusnya. Kenapa? Karena Bible itu selalu diwarnai oleh keadaan bukti bahwa Bible bukan firman Tuhan. Nah, seperti itu saudara. Jadi dialog ini memang harus dipakai untuk menjadikan kita sebagai anak bangsa tercerdaskan. Kenapa? Tidak semua orang Kristen itu mau mematikan akalnya. Ada juga orang Kristen yang mengucapkan terima kasih dengan penjelasan-penjelasan dari saudara-saudara Muslim yang terkait dengan persinggungan dua agama. Bukti barusan sebelum Anda, ada seorang anak muda yang kemudian mau belajar Islam karena mereka mendengarkan apa yang kami sampaikan berdasarkan Bible itu betul. Ketika kami mengatakan Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan, di mana dalilnya Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan? Kami nunjukkan data. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Tuhan satu-satunya yang adalah di langit, dan berarti dia satu-satunya, berarti yang di bumi yang bernama Yesus itu bukan Tuhan. Karena kapan Yesus itu juga adalah Tuhan, berarti harusnya hidup kekal itu adalah mereka mengenal dua-duanya Tuhan, yaitu Bapa dan yang Yesus. Tapi ternyata Yesus membantah ketuhanannya dengan mengatakan dan mengenal Yesus sebagai utusan. Berarti Yesus untuk mendapatkan hidup kekal, dia harus dikenal sebagai utusan. Itu bukti. Anak muda ini berpikir, loh kok benar ya? Inilah manfaat daripada dialog dibangun. Ada yang mengambil asas manfaat dari diskusi-diskusi yang terjadi. Ada juga yang menganggap ini adalah sesuatu yang tidak bagus, karena mereka hanya berpikir ego. Mereka harus Kristen yang paling benar, padahal mereka tidak mampu kemudian menegakkan kebenaran itu. Orang-orang Kristen yang mengatakan agama Kristen itu benar, begitu berbicara mengenai agama di depan umat Islam, mereka seibarat menegakkan benang basah. Tidak akan pernah bisa. Demikian saudara, silakan. Ya, silakan Pak DSK. Sekali lagi saya menghargai penjelasan dari Bang Suma. Tapi sekali lagi saya mengatakan bahwa dari kami lahir sampai dan dengan saat ini. Makan lagi, boy. Iya, sebentar makan, sorry. Dari kami lahir sampai dan dengan saat ini, tidak pernah ada kitab suci kami itu direvisi. Kalau soal terjemahan, iya. Tetapi isi kitab suci tidak pernah direvisi. Satu. Yang kedua, sebagai penutup, nanti kita akan, sebetulnya saya masih mau lanjut lagi, cuman nanti di lain waktu saya akan lanjut. Tapi saya hanya mau bilang, kami orang Kristen dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah keyakinan itu. Jadi menghargai, ya, tetap kita menghargai selaku keyakinan orang, saudara kita juga banyak yang Muslim. Kita saling menghargai. Dari sisi kemanusiaan kita harus tetap saling toleransi satu dengan yang lain. Tetapi pada bagian wilayah-wilayah, masuk pada wilayah-wilayah agama, tentu masing-masing dengan keyakinannya. Jadi itu sebagai penutup Bang Suma dan host, mohon maaf kalau ini komentar awal saya ketika bertemu awal, tetapi nanti saya akan, ya mungkin di lain waktu lagi, nanti kalau kesempatan saya bisa masuk lagi. Baik Pak. Jadi poinnya cuma satu yang barusan ya Pak ya. Kitab Bible tidak pernah direvisi, itu yang akan dijawab sama Gurunda. Baik. Tapi nanti aja lah, saya keluar dulu ya, saya keluar dulu. Ya, baik. Ini mengedukasi yang lain aja di bawah. Siap Pak. Ya. Makasih ya Pak ya. Oke, poinnya yang itu Gurunda. Jadi Bible tidak pernah direvisi kata dia. Apa dulu Gurunda? Iya. Jadi memang nyata bagi kita, banyak manusia yang tidak butuh alkohol untuk mabuk. Lebih sulit membangunkan orang yang pura-pura tidur daripada orang yang tidur beneran. Iya.
Lebih sulit. Lebih sulit mengajarkan orang yang pura-pura jahil, bahlul, bodoh daripada orang yang bodoh beneran. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan kitab kami tidak pernah direvisi, ya orang itu harus apa ya? Mau disunat kali ya? Susah juga. Belajar 5.000 tahun lagi. Kalau ditunjukkan pun Sedangkan- mereka nggak bisa baca ya. Betul, betul. Oh, itulah yang saya katakan. Itulah yang saya katakan. Zaman sekarang ini banyak orang mabuk tanpa alkohol. Siapa mereka? Orang yang berpura-pura tidur, dibangunkan tidak pernah mau bangun karena dia sadar kalau dia ini dibangunkan. Kalau orang yang betul-betul tidur dibangunkan, ya pasti terbangun karena dia nggak sadar kalau dia sedang dibangunkan. Itu saudara-saudara sekalian. Jadi kita tidak perlu tanggapi terkait ini. Ya, gimana saudara David? Asyhadu. Terlalu lama kamu hidup di persimpangan, kawan. Bang, Iya. Bapak pernah bertemu orang walaf, tapi sebelum masuk Islam dia itu berat gitu melaksanakan sholat. Apa pernah Nah, ketemu dengan itu dia. orang kayak gitu? Banyak itu. Ya, banyak. Betul. Assalamualaikum Bang Lima. Pagi dingin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenderal. Lanjut. Waduh. Itu Gurunda. Iya, Katanya ini. saudara. Gimana? Iya, David Ya kan, ini karena Gurunda ini menyaksikan pagi banyak ada- sekali orang-orang yang bersyahadat gitu. Selalu nuntun Gurunda, silakan. Iya. Jadi begini, Apa nggak kawan. dingin gitu? Kenapa umat Islam itu di setiap mereka beribadah, berkomunikasi langsung tanpa perantara kepada pencipta langit dan bumi, item yang paling utama diminta secara khusyuk itu adalah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apakah bagi umat Islam rambu-rambu keislaman itu masih abu-abu? Enggak. Di Islam justru terang benderang. Ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh, ini makruh, dan seterusnya. Tapi kenapa umat Islam selalu minta petunjuk? Kenapa umat Islam selalu minta, berikan aku jalan yang lurus, tunjukkan aku jalan yang lurus itu? Kenapa? Karena iblis itu senantiasa akan menghanyutkan manusia untuk cinta kepada materi duniawi. Jangankan pada saat mereka menanggalkan diri dari prosesi ibadah sholat. Pada saat mereka sholat saja, mereka masih digiring untuk mengingat materi. Apatah lagi setelah dia sholat. Kenapa? Karena manusia ini adalah manusia yang memiliki intelektual, punya kecerdasan, akalnya itu bertumbuh, berkarya, mencipta, memiliki alat untuk merasai objek-objek yang ada, materi-materi yang ada. Pada saat sedikit dari dimensi kenyang dia keluar, muncul rasa lapar. Ketika rasa lapar itu hadir, maka berjuta kemudian keinginan ada. Ingin makan ini, makan itu, makan ini, makan ini, makan itu, makan ini, makan ini, makan itu, dan seterusnya. Itulah manusia. Itulah uniknya manusia. Sebelum itu terjadi, muncul deteksi. Ya, alat deteksi. Lapar, mau makan apa? Makan ini, makan itu, makan ini. Ngantuk, mau ngapain? Lelah, mau ngapain? Oleh karena itu, ketika mereka selesai berhubungan dengan penciptanya, maka seluruh aspek dunia akan datang. Melalui penglihatan, melalui pendengaran, melalui hati, melalui perasaan, semuanya muncul. Maka manusia itu multi keadaan. Apa yang terjadi? Orang yang takut kepada Tuhannya akan senantiasa minta bimbingan.
Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Yang terberat itu adalah sholat. Sholat nampaknya ringan, tapi itulah hal yang paling terberat. Sholat itu ringan, tapi itulah hal yang paling terberat. Ketika Anda lulus sholat, maka seluruh perintah-perintah lain akan terasa ringan. Puasa, zakat, infak, sedekah, haji, semuanya akan berasa ringan. Bila mana sholat ini tidak menjadi beban lagi bagi Anda. Itu di Islam. Kalau sholatnya udah bagus, maka seluruh kehidupannya orang itu akan bagus. Yakin dan percaya itu. Saya ulang lagi, pada seluruh umat Islam, anak-anak saya, adik-adik saya, jika sholatmu bagus, maka seluruh unsur hidupmu akan bagus. Jika sholatmu terpelihara, maka seluruh hidupmu akan terpelihara. Jika sholatmu ini terbenahi, maka hartamu semuanya akan terbenahi. Yakini, percayai itu. Yakini. Kelalaian kita umat Islam mencari kehidupan dunia, tapi tidak menjadikan sholat itu sebagai sirat, hudan, petunjuk, jembatan untuk menemukan semua hal-hal duniawi dan akhirat. Jadi kalau Anda ingin selamat, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kelapangan rezeki, apa yang terutama yang harus Anda benahi? Bukan pinjaman di bank. Bukan. Tapi yang Anda harus benahi adalah wudhu. Wudhumu. Pelihara itu. Kedua, solatmu. Bagaimana kamu berkomunikasi dengan sang pemilik? Jangan takut miskin. Jangan takut sakit. Jangan takut dicemooh. Selama engkau dekat kepada sang pemilik. Analoginya gini. Anda ingin bertamu kepada rumah sahabat, kepada rumah seseorang. Di situ ada buaya. Sebelum masuk di halamannya, pekarangannya ada buaya, jangan hantu, jangan Pak Bombom. Di situ ada buaya, ada serigala, ada harimau, ada guguk. Anda mau masuk ke rumah tersebut, ada nerakanya, ada sakit, ada penyakit lever, ada penyakit kanker, seluruhnya yang seram-seram mengelilingi kemudian. Tetapi Anda dekat dengan sang pemiliknya. Anda tinggal telepon. Halo bro, yes, Masya Allah. Kamu kenapa hubungi saya bro? Ini kawan, saya butuh bantuan, boleh nggak saya ke rumahmu? Karena yang mau datang ini adalah kekasihnya, sahabatnya, maka diperintahkan seluruh binatang-binatang buas itu untuk masuk kandang. Masuk, ada saudara saya yang terbaik mau datang. Maka kita dengan mudahnya datang kepada Tuhan kita. Ketika kemudian kita dekat kepada Tuhan kita, semua musibah, sebuah masalah akan menjadi indah, akan menjadi nikmat, akan menjadi satu amalan. Tetapi kalau kita tidak kenal sang pemilik, bagaimana kita mau datang? Orang di luar itu di halaman rumahnya ada harimau, ada kemudian semuanya muncul binatang-binatang yang menakutkan. Kita nggak tahu, kita mau masuk ke sana meminta tolong, tapi kita nggak kenal. Bagaimana ceritanya? Jangankan ada binatang buas ke situ, untuk masuk ke sana aja kita ragu. Tapi kalau kita dekat dengan sang pencipta, sang pemilik alam semesta ini, apa yang kita takutkan? Sang pemilik kita dekat. Sedikit-sedikit curhat, sedikit-sedikit senyum, sedikit-sedikit sandar kepadanya. Lelah, sandar kepadanya. Lagi sakit, sandar kepadanya. Lagi ada masalah, sandar kepadanya. Apa yang kita takutkan? Semua dia yang dia mengatur. Ada masalah, sandar. Ada musibah, sandar. Semuanya kita sandarkan. Lalu apa yang kita takutkan? Jadi apa yang utama untuk menjadi penyambung? Kita butuh HP untuk menghubungi teman kita. Apa HP itu? Isya, subuh, asar, maghrib, zuhur, itu penghubung kita kepada Allah, sehingga kita nggak yatim di dunia ini. Jangan yatim, saudara-saudara. Selalu berkomunikasi dengan Allah. Jangan jadikan diri Anda itu menjadi makhluk yang yatim. Ada pencipta kita, ada Allah yang lebih dekat dari kita. Hubungi Allah,
Ya Allah, ya Rabb, saya ingin sujud kepadamu, Allahu Akbar. Bacakan apa yang Anda inginkan, minta kepada dia, pasti datang. Kalaupun pahit-pahitnya tidak dikabulkan, minimal doa kita itu bukti bahwa kita itu tunduk kepadanya. Artinya kita berserah diri kepadanya. Itu akan menjadi pemberat timbangan amal baik nanti di padang mahsyar. Doa-doa yang kita tidak diterima oleh Allah akan menjadi pemberat timbangan kita nanti. Kenapa? Karena bukti kita tunduk kepadanya, kita memohon, memelas dengan air mata. Dengan air mata. Seibarat Tuhan cinta kepada apa yang kita torehkan dalam rintihan kita kepadanya. Seperti seorang pengamen yang datang kepada kita. Kalau lagunya bagus, anakku sayang, yang adalah anakku sendiri. Lagu itu kemudian menggugah, kita tidak buru-buru memberikan uang kepada pengamen tersebut. Kenapa? Karena kita suka lagunya. Selesai lagu itu, kita minta lagu yang baru. Selesai lagu yang baru, minta lagi lagu yang baru. Kenapa? Kita suka. Begitulah Allah melihat kita yang selalu merintih dengan rintihan yang ikhlas. Allah suka dengan rintihan-rintihan itu. Tapi kalau kemudian lagunya tidak bagus, baru juga petik nada sudah keliru, belum juga menyanyikan satu syair lagu, satu bait, langsung dikasih duit. Udah dek, makasih ya. Kenapa? Karena Allah tidak suka. Jadi begitu belum minta, dikasih rezeki. Jadi hati-hati. Orang yang tidak sholat, rezekinya lancar, hati-hati. Orang yang tidak sholat, kesehatannya itu mantap, hati-hati. Bisa jadi Allah menutup untuk ruang kita mengingat kepadanya. Sehingga kebutuhan dipenuhi, kesehatan diberikan. Supaya orang ini tidak berdoa. Mati dalam keadaan seperti itu, na'udzubillah summa na'udzubillah. Hati-hati. Saya tidak sholat, lancar. Wah, bisnis, wah, saya meledak bisnisnya. Jabatan, korupsi semakin kaya. Pakai kemudian hal-hal yang buruk. Ya, semisal ijazah palsu mendaftar sebagai hansip, lulus, terima santunan dari kepala desa segala macam, tapi pakai ijazah palsu, kenikmatan sesaat, ujung-ujungnya akan membuat menderita. Tapi kalau kita itu sholat, tetapi kemudian kita ibadah, hidup kita hanya pas-pasan saja, artinya Allah cinta kepada kita. Sebaliknya itu tadi, tidak pernah sholat, kesehatannya bagus, lancar rezekinya, pekerjaannya sukses, hati-hati. Itu jangan sampai Allah menutup ruang jembatan tol antara dirinya dengan Anda. Hati-hati. Hati-hati. Oleh karena itu pelihara sholat. Alangkah indahnya sehat, sholat, kaya, sholat, banyak uang, sholat. Sholat utamanya, sholat. Utamanya anak-anak saya. Pelihara itu. Karena untuk membedakan kita dengan hewan hanya sholat. Sholat yang membedakan kita. Maka pelihara sholat itu, pelihara sebisa mungkin pelihara sholat. Kalau kita lalai, tobat. Habis itu sholat lagi, tobat, sholat. Pelihara sholatmu. Anak-anakku sholat yang Anda pelihara. Secantik apapun amalan yang kita lakukan, kalau jembatannya rusak, itu tidak akan pernah kita bawa ke sebelah. Karena sholat itu adalah sirat, jembatan diterimanya amalan-amalan yang lain. Makanya sholat itu adalah tiangnya agama. Beriman tidaknya seseorang itu lihat dari sholatnya. Boleh orang itu percaya kepada Allah, boleh percaya kepada semuanya, tapi sholatnya hancur, ya berarti pondasinya hancur. Sholat bukan pekerjaan yang berat, saudara-saudara. Bukan pekerjaan berat. Cuman berapa menit? Hah? Lebih berat Anda buang air di toilet dengan menggunakan HP, bisa sampai berjam-jam. Jadi pelihara sholat. Banyak orang murtad, betul, karena malas sholat. Apa sih ini? Apa sih yang saya lakukan tiap hari 5 kali sehari? Ngapain? Lebih bagus nyanyi-nyanyi. Dijamin surga. Nah, jadi melalui pertanyaan saudara David, saya ingin menghimbau sebagai orang tua kepada anak-anak saya, yuk saling mengingatkan, mari kita sholat. Sholat adalah senjata yang Allah serah terimakan kepada Nabi Muhammad secara langsung. Berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Nabi Muhammad diangkat ke langit untuk menerima perintah sholat. Maka sholat inilah yang harus menjadi simbol utama keislaman kita.
Mari kita sholat, pada saat sholat membuktikan bahwa kita dekat kepada pencipta. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Kebetulan saya masih ada di kota Dumai. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi edukasi buat kita semua, utamanya kepada penikmat materi apologet. Ya, jangan bosan-bosannya mendengarkan materi-materi apologet ini, karena ini sangat penting. Oke, saya kira begitu untuk sementara. Silakan dilanjut, diambil alih lagi. Kalau masih ada nanti penyembah makhluk kuburan, diserahkan kepada teman-teman yang punya potensi untuk menjelaskan itu. Demikian, silakan. Nah, demikian tadi Kamus Simin, yang dimana perdebatan itu berlangsung dan Kristen-Kristen itu dibuat babak belur, dibuat tak berdaya, ya. Karena apa? Karena keilmuan tak ada, berani naik ke atas room sehingga apa yang dilontarkan itu menjadi sebuah hujatan, ya, menjadi sebuah pamer kebodohan yang pada akhirnya mempermalukan dirinya sendiri dan ya itulah tadi jadi bahan lelucon, jadi lawak-lawan bagi umat Islam, ya. Karena apa? Karena yang disampaikannya itu bukan berdasarkan keilmuan, melainkan hanyalah pamer kebodohan yang sesungguhnya itu akan menghinakan diri mereka sendiri di saat melontarkan narasi-narasi yang dimana narasi itu keluar dari lisannya atas pemikiran bodohnya dan oleh karena kebenciannya. Nah, itu menjadi sebuah sebuah aib sebenarnya bagi mereka ini. Tapi itulah, ya, orang-orang Kristen tidak pernah merasa bahwasanya itu aib bagi mereka, tidak pernah merasa. Dan anehnya itu, ya, sudah berkali-kali babak belur, sudah berkali-kali mereka ini dipermalukan oleh umat muslim, tapi mereka tidak kunjung jerah. Tapi ya itulah tadi, hampir keseluruhan dari mereka yang tidak mampu berhujah, ya, mematahkan hujah-hujah umat Islam ketika membahas kristologi, mereka akhirnya merapat kepada orang-orang yang sedang menghujat. Lalu mereka meniru-niru dari apa yang mereka gandrungi, contoh seperti Edis itu, ya, tambah bodoh sebenarnya, tapi mereka tidak merasa, dan anehnya mereka merasa lebih pintar dari umat Islam. Nah, itu kalau membahas Islam mereka ini macam profesor macam orang berilmu gitu, ya, padahal itu hanyalah pamer kebodohan yang mereka sendiri tidak sadari. Dan bagi orang-orang Kristen yang mau menggunakan akalnya ketika melihat Edis, ya, dan anak buahnya, orang-orang yang mengikutinya, itu akan tertawa gitu, kok begitu, malah malu, mereka malu. Jadi orang-orang Kristen itu kan malu, banyak malu karena perilaku para penghujat, perilaku orang-orang yang mengikuti Edis, mengikuti Sofiatul, mengikuti para penghujat, dan banyak lagi orang-orang yang kecewa banyak pada bom-bom itu juga banyak, ya, katanya mengaku pendeta tahu isi kitab, tapi begitu berdebat sama umat Islam hanya begitu-begitu saja, malah cenderung babak belur gitu. Dan banyak yang pada akhirnya mualaf nengok pendeta-pendeta mereka itu berdebat ternyata tidak bisa apa-apa. Orang-orang yang diagung-agungkan, orang yang dibangga-banggakan, yang diharap-harapkan dapat menang, ternyata mereka selalu babak belur yang pada akhirnya membuat malu orang-orang Kristen itu sendiri. Nah, jadi apa ya? Yang pada akhirnya jadi polemik juga di dalam kekristenan itu, ya, di dalam internal mereka. Jadi ya lah, kita ikut tertawa tertiwi gitu. Baik, Kamus Simin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ibnu Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان